Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mulia hati? Kami berharap kabar sahabat mulia hati sehat selalu ya. Kembali lagi di podcast Rumah Sakit Mulia Hati, podcast yang menampilkan tentang informasi kesehatan dan penyakit. Baik, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Tri Indriaswati, spesialis penyakit dalam. Halo dok, apa kabar? Halo, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri. Tema kita pada siang hari ini apa ini dok? MAMS ya? MAMS atau di masyarakat gondongan ya. Akhir-akhir ini banyak sekali ya dok kasus tentang gondongan, baik itu anak juga dewasa dok. Mungkin kita membahasnya secara umum ya dok ya. Sebelum masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di DM dok, barangkali bisa dijelaskan dulu apa itu sebenarnya dok gondongan sendiri itu? Ya, jadi gondongan atau biasa disebut di medis ya MAMS atau juga parotitis itu adalah suatu penyakit virus. Ya, namanya virusnya adalah Paramoxylidae virus ya, dimana menyerang biasanya di sisi pipi sebelah kanan atau kiri atau di depan telinga. Nah, ini disebabkan karena kelenjar yang ada di sini namanya adalah kelenjar parotitis itu terinfeksi virus tersebut sehingga menyebabkan pembengkakan dan jadi biasanya tandanya jadi besar ya untuk pipinya gitu. Pipinya ya, jadi mungkin enggak simetris iya gitu ya dok ya. Terus jadi selain gejalanya itu ada pipi bengkak dok, ada nggak dok tanda gejala yang memastikan kalau itu gondongan itu ada nggak dok? Ya, sebenarnya gejalanya bisa didiagnosis juga dengan diagnosis yang lain. Artinya tidak pasti kalau pipi bengkak sebelah itu tidak pasti parotitis ya. Tetapi biasanya kondisi-kondisi parotitis atau gondongan ini juga disertai dengan gejala lain seperti demam gitu, terus kemudian rasa malas ya, dan biasanya juga nyeri telan gitu. Jadi kita juga untuk gejala yang khas sekali tidak ada. Memang untuk penegakan diagnosisnya yang khas juga harus diambil swab ya dari air liur gitu. Kalau untuk penyebabnya sendiri dok, sebenarnya gondongan itu apa sih dok? Kok musim-musiman atau gimana sih dok? Kan ini kasusnya banyak ya. Bahkan di desa-desa saya itu banyak sekali dok yang gondongan, yang mana kalau udah satu kena itu udah nanti beruntun banyak yang kena gitu loh dok. Nah itu seperti apa dok untuk pengobatannya dan penyebarannya sendiri dok? Ya, untuk penyebarannya kenapa sih kok sakitnya kayak rombongan gitu ya, satu kena jadi kena semua gitu, karena memang untuk penyebarannya sendiri bisa lewat percikan air liur ya, air liur ataupun benda yang seperti ini nih, misalnya meja kena air liur itu bisa menular juga gitu. Jadi penularannya sangat mudah ya, maka dari itu kok biasanya dalam satu komunitas misalnya asrama atau pondok pesantren itu kena semua ya dok semua, ya? Gitu. Jadi kalau sudah kayak gitu pencegahannya seperti apa dok? Kalau sudah terkena gondongan itu sendiri? Untuk pencegahannya sendiri sebenarnya bisa yang pertama tentu saja dengan vaksinasi ya, yang lebih aman, karena dengan vaksinasi itu kekebalan kita terhadap MAMS atau virus parotitis tadi atau itu bisa berkurang ya, jauh lebih ringan juga apabila kena gitu. Tapi bukan berarti setelah vaksin terus nggak bisa terserang, itu masih tetap bisa ya, cuman mungkin gejalanya yang berat dan ringan gitu. Mungkin kalau yang sudah vaksin tidak seberat dengan yang belum vaksin, mungkin betul, gitu ya dok ya? Vaksin apa itu dok? Ya, vaksinnya yang sering kita dengar MMR ya. Jadi MMR itu kan anak-anak ya dok itu ya, saat dewasa bisa. Jadi ketika waktu anak-anak belum pernah divaksin bisa dimulai pada saat dewasa. Dikejar saat dewasa 28 hari ya, 2 kali. Gitu dok. Terus tadi kan dikatakan Bu Dokter bahwasanya kalau gondongan itu ada bengkak dan nyeri telan ya dok. Berarti kalau nyeri telan gitu ada enggak dok larangan makanan atau minuman yang enggak boleh gitu? Dianjurkan untuk yang lunak ya.
karena yang lunak atau yang cair terlebih dahulu apabila peradangannya terlalu besar atau infeksinya terlalu besar ya, karena memang untuk mengurangi nyeri telan supaya tidak nyeri telan ya. Gitu. Kalau pengobatannya sendiri dok, Iya. apakah perlu obat khusus atau mungkin dikasih, kalau di desa ada yang pakai blau biru-biru itu loh dok, itu Iya. barangkali atau mungkin harus periksa atau bisa pengobatan mandiri di rumah gitu dok? Oh iya, memang sebaiknya memeriksakan diri ke dokter ya, karena memang ada beberapa mitos ya, ditempelin apa sembuh, tidak seperti itu. Jadi memang pengobatannya sendiri sifatnya simptomatis. Simptomatis itu artinya mengurangi gejala ya, demamnya kita beri antipiretik, anti penurun panas ya, kemudian mungkin nanti kita support juga dengan vitamin-vitamin yang lain, dan juga kita perbaiki untuk lifestyle atau pola hidupnya yang mungkin minum air putihnya kurang, kita tambah, kemudian juga nutrisinya harus seimbang ya, antara karbohidrat, protein dan nutrisi lain seperti dari sayur dan buah gitu. Yang pastinya istirahat ya dok, istirahat ya dok ya, yang pasti ya istirahat juga. Soalnya juga kan biar nggak nulari juga ya dok ya. Iya, kayak isolasi ya, karena kan kalau enggak nanti menularkan ke teman-teman yang lain gitu. Barangkali ada pertanyaan mas di Instagram? Oh iya, ada yang bertanya. Dok, apa benar kalau gondongan itu hanya sekali dalam seumur hidup? Benar apa enggak itu dok, mitos atau fakta? Kalau udah gondongan ya udah satu kali seumur hidup. Oh iya, jadi sebenarnya pada saat kita terserang gondongan atau parotitis ya, itu kan memang nanti kekebalan kita sudah terbentuk ya, jadi bukan berarti tidak bisa terkena ya, tergantung daya tahan tubuh ini. Kalau misalnya nanti daya tahan tubuhnya itu misalnya lagi capek, kurang vitamin, kurang makan, kurang nutrisi, itu juga bisa terkena lagi gitu. Jadi tapi bagi yang sudah kena memang biasanya juga sama seperti vaksin alami kalau udah kena. Jadi kekebalan tubuhnya akan berbeda dengan orang yang belum sama sekali vaksin atau belum sama sekali terserang gitu. Misal dok pernah kena gondongan, terus tapi dia belum punya riwayat sudah vaksin, lah itu sudah kena gondongan, apakah tetap perlu vaksin dok? Iya, sebelumnya sudah pernah vaksin atau belum, kalau mau diulang boleh ya. Jadi bagi yang sudah melakukan vaksin hanya diulang 1 kali, tapi yang belum vaksin sama sekali dianjurkan untuk 2 kali. Gitu. Ya, jadi kita lihat masing-masing orang tentu saja berbeda ya untuk kasusnya ya. Kalau gondongan sendiri itu biasanya berapa lama dok? Dari dia pertama ngerasakan, biasanya apa sih dok? Demam dulu atau nyeri telan dulu? Dari keluhan pertama sampai dia sembuh itu biasanya berapa lama sih dok? Iya, biasanya demamnya itu nanti ya, jadi masa inkubasinya kan lama ya, hampir 2 minggu baru nanti lama ya, dok, timbul. Iya. Jadi terinfeksi sama timbulnya gejala itu cukup lama, hampir sekitar 15 hari 2 mingguan ya. Selama 2 minggu itu berarti bisa menularkan ya dok? Iya, sangat infeksius ya. Oh iya, berarti memang benar-benar harus isolasi di rumah ya dok, istirahat di rumah. Ada pertanyaan lagi mas? Ada ini dari Daniel Nur Aini. Iya. Dok, pada laki-laki gondongan bisa sampai buah zakar ya? Oh iya. Ya, betul sekali. Jadi pada laki-laki memang parotitis atau gondongan ini akan sangat bisa menimbulkan komplikasi yang fatal ya, seperti meningitis. Jadi infeksi di lapisan meninges yang ada di kepala, atau juga di buah jakar, dan juga bisa di pankreas sebenarnya. Tetapi kasusnya adalah 1:1000 ya. Kita lihat lagi case-nya, dan mungkin bagi orang-orang yang sudah divaksin itu juga harusnya tidak terlalu tidak terlalu signifikan ya untuk gejalanya sampai komplikasi seperti itu. Nah, betul. Jadi itu namanya adalah namanya adalah rubella. Namanya adalah mumps dengan infeksi dengan komplikasi gitu. Misal kita itu ada satu teman kita yang gondongan gitu, biar teman-teman kita nggak tertular itu. Karena harus bekerja dok, kan kita nggak mungkin mau izin cuti berpanjang-panjang ya dok, terlalu panjang mungkin ya. Mungkin kan nggak semua perusahaan
memperbolehkan, mengizinkan cuti 2 minggu misal seperti itu. Lah itu gimana dok solusinya biar tetap bisa kerja tapi juga meminimalkan penularan dok? Ya, jadi yang pertama ya masker ya untuk menolong supaya percikan itu tidak keluar. Kemudian mungkin pada saat buka masker juga setelahnya harus cuci tangan gitu. Jadi kita jaga higienisnya gitu. Gitu ya. Sama kita sendiri juga harus sering cuci tangan mungkin ya dok, biar tidak tertular. Ya dokter, terima kasih sekali atas pemaparan materinya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dok tentang gondongan sendiri? Mungkin itu aja ya. Jadi untuk gondongan ini kan komplikasinya memang sangat jarang, tetapi juga tidak boleh disepelekan ya, karena kan cukup fatal untuk komplikasinya juga. Harus tetap periksa berarti ya dok, baiknya ya dok ya? Iya, tetap ke dokter kalau bisa ya. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan lagi mas? Bertanya lagi. Iya. Ini dari nanya ini monokritik segalanya. Apa benar dokter kalau gondongan itu dapat mengurangi kuantitas sperma? Oh ya, hampir sama tadi ya kasusnya. Jadi mungkin itu adalah kasus gondongan dengan komplikasi di peradangan di buah zakar tadi. Jadi itu salah satu komplikasi. Tapi memang angkanya menurut penelitian sangat jarang juga ya. Tapi ada kemungkinan berarti ada ya dok kemungkinan, ada kemungkinan sangat mungkin bisa mempengaruhi produksi dari sperma karena adanya peradangan. Gitu. Ada lagi mas pertanyaan sebelum ditutup? Ada dari Mbak Nikita. Iya. Dok, untuk gondongan itu sebenarnya berapa lama? Apa tergantung dari kondisi tubuh ini ya? Ya, kondisi tubuh juga mempengaruhi ya. Yang pertama yang dasar, kemudian juga pengobatan juga mempengaruhi. Kalau usia mempengaruhi enggak dok? Iya, karena semakin tua atau semakin kecil, ya semakin tua itu daya tahan tubuh semakin menurun, imunokompromis. Ya, mirip dengan bayi ya, balita gitu. Biasanya jadi usia juga mempengaruhi. Untuk penyembuhannya masing-masing orang juga berbeda ya. Biasanya sih di atas 3 minggu memang. Ya. Dan ada juga yang sekitar 2-3 minggu gitu. Selama itu dok, 2 minggu, 3 minggu ya dok, apa ya itu nyeri telan terus dok itu? Biasanya? Tergantung pengobatan. Kalau sudah diobati dengan anti nyeri, antipiretik, itu kan mengurangi peradangan, mengurangi nyeri ya, mestinya bisa berkurang. Biasanya otomatis nafsu makan menurun ya dok? Iya, karena nyeri. Ya. Ada lagi mas pertanyaan mungkin? Oke, ini di Instagram? Ada pertanyaan lagi tapi masih pada mengetik ini. Oh iya, baik. Ini nanti kita tampung aja, terus next kita bikin ini lagi deh. Video lagi. Baik. Ya. Video pertanyaan nanti dokter yang jawab. Ya. Mungkin ini bisa satu pertanyaan lagi deh. Ya. Dari Mbak Vi, apa benar dok gondongan itu bisa memecah ataukah hanya mengecil terus hilang? Ya. Jadi kalau parotitis tadi atau gondongan ya yang biasa kita sebut itu memang bisa disertai, kalau pecah itu berarti biasanya ada suatu infeksi ya, jadi sekunderi. Jadi kalau sebenarnya peradangan itu hanya membesar saja, tapi bisa juga disertai dengan infeksi. Namun biasanya yang pecah itu isinya cairan lain ya, maksudnya cairan yang terinfeksi gitu. Tapi kasusnya juga sangat jarang. Ya. Sudah? Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, kita simpan dulu, nanti bisa dijawab baik via Instagram, DM Instagram maupun bisa WA ya mas ke nomor Rumah Sakit Mulia Hati. Alhamdulillah pemaparan materi yang luar biasa dokter, terima kasih pemaparan materinya. Apabila sahabat Mulia Hati mempunyai keluhan seperti yang disampaikan oleh dokter Indri, Indri ya dok panggilannya, dokter Indri bisa banget langsung periksa ke Rumah Sakit Mulia Hati. Apabila ingin langsung bertemu dengan dokter Indri bisa banget ke poli beliau. Di hari apa aja dok? Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, Jumat di jam 18 sampai 21 ya. Jam 6 sampai jam 9. Beliau praktek di poli malam. Biasanya poli malam ini lebih enak ya dok, lebih sepi juga, tidak barengan dengan poli-poli lainnya ya dok ya gitu.
Apabila sahabat mulia hati ingin memeriksa dan diperiksa langsung oleh Dokter Indri, bisa banget nih ke Poli Malam Rumah Sakit Mulia Hati. Gitu Dok. Sebelum kita tutup Dok, kemarin itu minggu lalu ada milad Rumah Sakit Mulia Hati yang ke-13 Dok, Iya, yang artinya Rumah Sakit Mulia Hati sudah 13 tahun melayani masyarakat Wonogiri dan sekitarnya. Mungkin ada ucapan, harapan ataupun apa ya dari Bu Dokter untuk Rumah Sakit Mulia Hati? Ya, selamat ulang tahun untuk Milad Mulia Hati yang ke-13 ya. Semoga semakin sukses, Amin. berkembang dan menjadi kepercayaan masyarakat. Ya. Terima kasih. Ya. Boleh, Mbak, dikasih dulu Mbak slogan kita kan. Oh iya, ada slogannya dong. Gimana? Rumah Sakit Mulia Hati, resik rumah sakitnya sopan pegawai ini. Gitu ya Dok ya? Iya. Iya. Masuk rumah sakitnya selalu itu yang terakhir ya. Iya. Iya. Rumah Sakit Mulia Hati, resik Resik rumah rumah sakitnya sakitnya sopan sopan pegawai pegawai ini. ini. Ya, terima kasih Bu Oke. Dokter. Saya tutup ya Dok. Ya, Assalamualaikum oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.